Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang diferensial atau yang dikenal gardan. Adapun kompetensi dasar yang hendak kita pelajari yaitu 3.19 mendiagnosis kerusakan diferensial dan prakteknya adalah 4.19 memperbaiki diferensial. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Memperbaiki diferensial bila terjadi timbul suara mendengung atau berisik. 2. Memperbaiki diferensial bila terjadi timbul getaran pada diferensial. Dan yang ketiga adalah memperbaiki kerusakan bila terjadi kebocoran oli gardan. Sebelum kita pelajari dari tujuan pembelajaran kali ini, sebaiknya kita simak terlebih dulu satu video peranan diferensial pada kendaraan. Pada mulanya, kendaraan hanya menggunakan satu roda penggerak. Penggunaan satu roda penggerak membuat cengkraman antara ban dan jalan menjadi minim ketika melalui medan yang sulit atau ketika berakselerasi. Karena itu, diperlukan kendaraan yang dapat melaju dengan dua roda penggerak atau lebih. Penggunaan dua roda penggerak dengan satu sumber putaran yang sama, maka kendaraan tersebut akan mengalami kesulitan untuk dikendarai, terutama ketika berbelok. Karena ban bagian luar harus berputar lebih jauh dan lebih cepat dari ban bagian dalam. Hal ini tidak memungkinkan jika kedua roda berbagi poros yang sama. Maka gardan dirancang dan dibuat agar kendaraan dapat terus melaju dengan kecepatan roda yang berbeda ketika berbelok. Meskipun terlihat rumit, gardan atau diferensial sebenarnya bekerja berdasarkan prinsip yang sangat sederhana. Dimulai dengan dua buah roda yang bergerak secara bebas dengan poros atau as yang terpisah. Lalu, ujung kedua poros tersebut dipasang jari-jari, dan keduanya masih bergerak secara independen. Jika sebuah batang menggerakkan kedua jari-jari pada poros tersebut, maka keduanya masih dapat bergerak dengan kecepatan yang sama. Jika batang penghubung dapat berotasi dengan sumbunya sendiri, ketika salah satu roda penggeraknya diam atau tertahan, maka roda yang lain masih dapat bergerak. Gerakan tersebut menghasilkan rotasi pada kendaraan. Jika batang pendorong ini berbentuk jari-jari juga, maka gerakan dari kedua roda tersebut dapat terjadi secara terus-menerus meskipun putarannya berbeda. Salah satu roda dapat bergerak lebih cepat atau lebih lambat, menyesuaikan arah yang diinginkan pengemudi. Jari-jari pendorong tersebut pada gardan berbentuk spider gear, dan gear penggerak digerakkan oleh poros dari mesin dengan ring gear sebagai penghubung. Jadi, daya pada mesin yang keluar dari sistem transmisi melalui sebuah poros yang di ujungnya ada pinion gear. Pinion gear ini terhubung dengan ring gear yang berfungsi untuk membelokkan putaran mesin dan melipat gandakan torsi dari transmisi. Ring gear menggerakkan spider gear yang memiliki sumbu putar sendiri. Spider gear ini mendorong dua buah side gear yang masing-masing terhubung dengan roda kanan dan kiri. Ketika berjalan lurus, roda kanan dan kiri memiliki beban hambatan yang sama. Spider gear tidak akan bergerak pada sumbunya, sehingga kedua side gear akan berputar dengan kecepatan yang sama. Ketika berbelok, roda bagian dalam akan memiliki hambatan yang lebih besar. Spider gear akan berputar ke arah yang berlawanan, mendistribusikan putaran lebih banyak ke roda bagian luar, sehingga kendaraan dapat melakukan rotasi dengan baik. Untuk mempermudah perpindahan daya, maka biasanya gardan menggunakan dua buah spider gear atau bahkan 4 pada kendaraan berat. Dalam keadaan ekstrim, misalnya salah satu roda terkunci dan tidak dapat bergerak sama sekali, putaran akan ditransfer sepenuhnya ke roda yang tidak mengalami hambatan. Roda yang terkunci menjadi kekurangan dari sistem diferensial biasa, sehingga kendaraan tidak dapat berpindah dan terus terjebak
jika kedua roda memiliki perbedaan hambatan yang besar. Oleh karena itu, dikembangkan sistem traction control yang melakukan pengereman pada roda yang masih berputar agar spider gear mendistribusikan putaran ke roda yang masih terkunci. Atau bisa juga dengan menggunakan limited slip differential yang membatasi perbedaan putaran antar roda agar tidak terlalu besar. Sekian dulu videonya. Setelah kita simak bersama-sama dari video tadi, dapat kita simpulkan fungsi dan peranan diferensial pada kendaraan. 1. Meneruskan tenaga atau putaran atau gerakan yang dihasilkan oleh mesin melalui transmisi dan propeller shaft ke poros penggerak roda dengan merubah arah putaran dari putaran propeller shaft atau transmisi ke arah samping dirubah menjadi gerakan maju atau mundur pada bagian poros roda. Yang mana di sini dapat kita lihat bahwa drip pinion sebagai gigi pemutar dan ring gear yang gigi yang diputarkan dengan membuat pertemuan giginya adalah berpotongan 90 derajat. Fungsi yang kedua dari diferensial adalah memperbesar momen dengan cara membuat gear ratio atau perbandingan roda gigi antara drip pinion adalah gigi pemutar dan jumlah giginya sedikit daripada ring gear adalah gigi yang diputar, yaitu dengan perbandingan 1:4 atau sampai 1:8. Tujuannya adalah agar tenaga pada kendaraan tersebut besar sehingga kendaraan tersebut mampu mengawali jalan atau membawa muatan berat atau pada saat menanjak. Fungsi yang ketiga adalah membedakan putaran antara poros roda kanan dan poros roda kiri pada saat membelok agar salah satu rodanya tidak terseret. Dari final drip atau diferensial atau gardan, ternyata pada kendaraan ada beberapa model atau tipe. Berikut adalah diferensial pada penggerak roda depan, yang mana dari komponennya merupakan satu kesatuan antara kopling, transmisi, dan diferensial yang dikenal final drip. Dan ini adalah diferensial pada penggerak roda belakang. Final drip, diferensial atau gardan, baik penggerak depan maupun penggerak roda belakang, mempunyai komponen yang sama dan peranannya yang sama. Cuma yang membedakan adalah bentuk dan ukuran. Sekarang bisa kita lihat dari ilustrasi gambar diferensial. Komponennya terdiri dari drip pinion sebagai pemutar yang meneruskan tenaga putaran dari propeller shaft untuk memutarkan ring gear. Dan ring gear adalah memutarkan bagian komponen diferensial bersamaan 4 gigi yang ada di dalam diferensial case. Di dalam diferensial case, kanan dan kiri yang menghubungkan as roda yang disebut side gear atau roda gigi samping yang berfungsi untuk membedakan putaran roda kanan dan roda kiri saat membelok dengan diteruskan oleh diferensial pinion gear. Atau yang dikenal bahasa bengkelnya adalah gigi satelit yang berputar pada porosnya saat menyesuaikan putaran side gear kanan dan side gear kiri pada saat roda atau kendaraan membelok. Dari diferensial tersebut ternyata peranannya dibagi menjadi 2 bagian. Apa saja itu? Yaitu 1 final gear dan 2 adalah diferensial gear. Final gear terdiri dari 2 bagian komponen gear ini. Yang pertama adalah drip pinion sebagai gigi pemutar dan ring gear adalah gigi yang diputar. Dan peranannya adalah fungsi yang pertama yang telah kita bicarakan tadi, yaitu
meneruskan tenaga putaran atau gerakan yang dihasilkan oleh propeller shaft ke diferensial atau ke poros roda. Berikut adalah bagian dari diferensial gear, yang mana di dalamnya terdiri dari 4 roda gigi. Yang kanan kiri adalah side gear dan penghubungnya adalah diferensial pinion gear atau yang dikenal adalah gigi satelit, yang berfungsi untuk membedakan putaran antara as roda kanan dan roda kiri pada saat membelok. Oke, pada bagian diferensial yang kita pelajari tadi adalah untuk bagian diferensial dan mengingatkan kita pada saat kita belajar di kelas 11. Berikut akan Bapak tampilkan satu gambar kerusakan pada diferensial. Ini adalah bentuk kerusakan gear pada diferensial yang mengalami kerusakan, dan bahkan kerusakan ini adalah kerusakan yang parah. Lalu apa saja yang sering terjadi kerusakan pada diferensial? Tentu sebelum terjadi kerusakan pasti ada gejala-gejala kerusakannya. Maka kita perlu mengadakan diagnosa kerusakan pada diferensial. Yang pertama, diferensial timbul suara mendengung atau berisik atau yang dikenal adalah noise. Yang kedua adalah diferensial timbul getaran. Dan yang ketiga adalah kebocoran oli yang bersumber dari diferensial. Sekarang kita bahas satu persatu penyebab kerusakannya dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah diferensial timbul suara mendengung atau berisik atau noise. Penyebab kerusakannya ada dua. Satu, gigi atau gear gardan yang sudah mulai aus. Dan yang kedua adalah adanya kelonggaran jarak bebas antara gigi atau gear. Untuk mengatasinya adalah bagian yang rusak tersebut harus diganti. Jika terjadi kelonggaran jarak bebas antar gigi, untuk mengatasinya maka diferensial tersebut harus dilakukan penyetelan ulang. Penyetelan apa saja yang dilakukan pada diferensial setelah dilakukan pembongkaran? 1. Penyetelan preload atau penyetelan beban awal pada drip pinion. Yang kedua adalah penyetelan hubungan roda gigi antara drip pinion dan ring gear. Kemudian yang ketiga adalah pengukuran sekaligus melakukan penyetelan run out atau keolengan ring gear. Yang keempat adalah pengukuran backlash ring gear. Dan yang terakhir adalah pengukuran backlash side gear. Pemeriksaan, pengukuran, dan penyetelan tersebut nanti akan kita jelaskan pada saat pertemuan berikutnya. Kasus kedua yang sering terjadi kerusakan pada diferensial adalah timbul getaran. Penyebab kerusakannya ternyata ada beberapa bagian. Yang pertama adalah bearing atau yang dikenal lacquer pada bagian gardan sudah mengalami kerusakan. Penyebab kerusakan yang kedua adalah gear atau gigi gardan yang sudah rusak atau aus yang berlebihan. Untuk mengatasi kerusakan tersebut, maka komponen yang rusak tadi harus diganti. Kasus kerusakan yang ketiga terjadi pada diferensial, ternyata adanya kebocoran oli pada diferensial. Penyebab kerusakan kebocoran oli diferensial ternyata ada beberapa hal, terutama fungsi dari seal tersebut untuk membatasi atau mencegah kebocoran oli. Ternyata seal tersebut sudah mengalami keras atau rusak. Terutama seal pada pinion gear
Yang kedua, seal yang terletak di bagian as roda. Yang ketiga adalah diferensial terjadi retak. Dan biasanya retak ini disebabkan karena diferensial tersebut pernah terjadi benturan dengan benda keras. Dan untuk mengatasinya jika seal yang rusak diganti sealnya. Dan jika bodi diferensial yang retak, maka unit diferensialnya yang diganti. Demikian materi diagnosis kerusakan pada diferensial. Bapak berharap anak-anakku semuanya sudah bisa memahaminya. Dan pertemuan berikutnya Bapak akan menjelaskan tentang pekerjaan-pekerjaan pada diferensial, terutama penyetelan-penyetelan dan pengukuran-pengukuran. Untuk selanjutnya silahkan tugas-tugas dari Bapak diselesaikan ada di Google Classroom.